Selamat sore Bu Nilu, menjelang malam ya, sebenarnya masih masih sore nih tapi, semangatnya selalu pagi ya. Bu Oke. Nilu seger banget nih kayaknya, apa kabar Bu Nilu? Kabarnya wajahnya seger sih, kabarnya Iya. Stungkare, baik, tapi pengen ketemu nih sama Bu Menah, makanya Iya. hubungin Bu Menah. Gitu. Alhamdulillah ya udah selesai kita tugas mengajar, udah bisa ngobrol santai kita nih sekarang Iya. Bu Nilu ya. Kemarin, sempet WA juga nih mau cerita-cerita, tapi belum sempet, berlanjut gitu, Mhm. ya Bu Nilu kemarin. Ada yang mau diceritain nih Bu Nilu, kita sharing-sharing deh sambil santai-santai kita di rumah Oh, nih. iya nih Bu. Iya nih Bu, kemarin aku sempet hubungin Ibu kan, ada yang mau, diceritakan gitu kan, kayaknya kok, kalau dipikirkan sendiri kayaknya kok berat gitu deh, coba deh hubungin Bu Menah gitu ya, siapa tahu Bu Menah ada waktu dan akhirnya kejadian kan sekarang kita bisa bertemu. Jadi gini, nah aku tuh kan, ngajarnya itu nggak cuman satu level ya, dari TK, SD, SMP, SMA, jadi rombongan nih, borongan-borongan. Dorongan. Nah heeh, cuman pada saat pembelajaran sih berjalan dengan lancar, nggak ada kendala, cuman sempet nih beberapa minggu terakhir ini, ada anakku tuh satu, dia itu kan SMP ya, sekarang udah SMP, kemarin sih sempet pegang itu dari kelas 6, dia pindahan. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa anak ini itu ABK, Bu. Jadi ABK anak ini. Dia memiliki kebutuhan khusus lah gitu ya. Nah, beberapa minggu ini, Bu, pada saat sembahyang itu pada saat kami bilangnya itu Friday prayer ya. Jadi sembahyang Jumatan itu dia, ini apa namanya, eee nggak kooperatif gitu dalam pada saat persembahyangan itu dia nggak kooperatif banget. Nah, ada beberapa cara yang udah diterapin, cuman kok berulang lagi dan seperti itu terus gitu. Itu sih yang pengen disampaikan ke Bu Mena, siapa tahu kan dengan sharing gitu bisa bagi-bagi inilah kita Ya, gitu. berbagi pikiran ya Bu ya. Oh Heeh, seperti itu ya. Jadi si anak mhm. ini, termasuk yang berkebutuhan khusus ya, butuh butuh perhatian lebih dari temennya, kemudian ketika Friday prayer gitu ya, Mhm si anak mhm. ini tidak kooperatif. Kalau boleh Mhm. tahu tidak kooperatifnya contohnya seperti apa gitu ya Bu? Nah, pernah tuh waktu itu udah sama shadow teacher-nya tuh udah dibawa ke dalam, terus dia keluar lagi, bawa ke dalam, dia keluar lagi, kayak gitu kan. Jadi nggak kooperatifnya itu dia malahan ini, nggak cuman sama dirinya sendiri yang nggak tertib, malahan dia ganggu temennya yang lain kan. Namanya doa kita kan husuk ya, konsentrasi. Dengan Mhm. kejadian itu jadi nggak kondusif, saya jadi bingung nih gimana cara nanganin si anak. Sedangkan kalau saya, pegang dia, yang ini yang tidak kepegang gitu, yang sudah mau doa Iya. kooperatif, seperti itu. Jadi bingungnya tuh di sana. Padahal udah ada shadow-nya gitu. Siswanya soalnya kan banyak juga ya. Jadi sebenarnya udah Heeh, ada shadow teacher-nya ini ya yang mhm, menangani gitu ya. Terus si mhm, siswa ini, inginnya sih sepertinya supaya kondusif ya dalam mhm, peribadatan Friday prayer ini, mungkin cari solusi nih ya Bu Niluh ya, untuk nah si itu, siswa ini gitu. mhm, Eee, Sebelumnya pernah nggak Bu Niluh, maksudnya kan si siswa ini sepertinya tadi sudah beberapa kali ya katanya sudah, mhm, ada di Friday prayer ini tidak mhm, kooperatifnya gitu seperti contoh mhm, tadi. Sudah pernah apa yang sudah pernah dilakukan misalnya, terlihat ada perubahan gitu dari si siswa ini. mmm, Mungkin ya Bu Nurul kalau pernah yang gitu udah ya? oh iya, yang udah dilakukan sih waktu minggu-minggu sebelumnya ya, yang udah dilakukan tuh, saya malah nitipin anak. Jadi anak yang reguler, yang udah kondusif ini saya titipin sama temen yang kebetulan ada Mmm, yang seiman gitu dengan saya, jadi bisa mendampingi ya pada saat, doa ini. Nah, saya beralih pegang ke anak yang ABK ini. Nah, ABK ini saya mhm. pegang, terus akhirnya
Ya saya dampingin jadi duduk di dekatnya gitu, ayo kita bujuk-bujuk, kita ajak dia gitu ya, duduk sama temennya. Ya. Bisa itu, tapi minggu berikutnya begitu lagi gitu. Jadi ini ternyata treatment-nya itu hanya berpengaruh pada saat itu saja gitu, ke sininya itu kok berulang lagi, seperti itu. Iya iya. Gimana tuh, Bu? Tapi sebelumnya sudah digali gitu Bu Nilo, sudah digali penyebab dari si siswa ini yang ABK ini kenapa Mhm, perilaku atau mungkin tidak kondusif ketika Friday prayer ini. Sudah mhm, pernah ada digali nggak alasannya ini siswa, mhm, tersebut seperti itu gitu mhm. sebelumnya? Nah, Sudah pernah digali penyebabnya itu? penyebabnya ya, penyebabnya sih biasanya saya tanyakan ke sedonya itu kadang, berpengaruh dari dia dari rumahnya. Jadi kalau dari rumahnya itu tergantung mood-nya nih, kalau dari rumahnya itu dia, happy, nah keseharian di sekolah happy tuh. Begitu sebaliknya, kalau dari rumahnya itu dia sudah terganggu, ininya mood-nya atau bad mood ya, bad mood, ya itu keseharian juga, maka berhimpunlah. Nah, kebetulan pada saat itu adalah hari Jumat gitu, udah 2 minggu, Mhm. gitu loh, Jadi, Bu. si siswa ini gimana mood-nya gitu ya, kalau tadi ditarik, Heeh, ini kan gimana tadi mood-nya. heeh, Bu Nila akhirnya harus perhatian sama dia karena ketika Mhm, datang kalau mood-nya sudah terlihat tidak enak, si siswa ini mhm, akhirnya tidak kooperatif ketika peribadatan mhm, gitu ya. Tadi mhm. shadow teacher itu berarti, mendampingi berapa siswa Bu biasanya? Kalau di sekolah ya, itu, minimal 1 shadow tuh 2, Oh, satu shadow jadi itu 2, sebenarnya menampingi 2 siswa ya? 2 Masih siswa. bisa masih bisa apa, terpantau sebetulnya ya dari, Mhm, dengan shadow teacher sebetulnya. ini ya. Ada nggak Mhm, sebelumnya upaya Bu Niluh dengan apa, shadow teacher ini untuk mhm, mungkin bekerja sama gitu atau cari solusi bersama gitu, pernah tidak? mhm. Atau Pernah bicara sih. gitu pada Oh shadow iya, teacher ini? ya betul betul betul. Jadi pada saat itu saya pernah juga ngomong ke ininya, "Ini kenapa? Kok anaknya kayak gini? Kemarin-kemarin nggak gini." "Iya Miss, dari rumah dia kayak gini-gini." Dia ngomongnya gitu kalau sedonya. Nah, tapi kan nggak cukup ya sampai sedonya. Kalau saya mikir sih, kalau sama sedonya doang kayaknya kok berulang lagi gitu. Gitu Bu Mena Oh iya, kejadiannya. tapi berarti dari keterangan shadow-nya dari rumah sudah seperti itu gitu ya, berarti Iya, mood-nya dari dibawa rumah. dari rumah gitu. Berarti Heeh. ada ini ya, ada apa namanya, mungkin solusi yang berhubungan dengan yang dari rumah gitu. Bagaimana tuh Bu Mhm. Niluh kira-kira tuh? Apa apa yang mungkin bisa, bisa upaya yang dilakukan gitu untuk Iya, mengatasi biasanya sih siswa ini mungkin kalau kira-kira? kalau yang pertama kan sudah dilakukan, cuman nggak bertahan lama ya. Nah, Mhm terus mhm. nanya ke spedolnya juga sudah, sama juga seperti itu. Mungkin kalau saya bisa nggak sih kalau ke orang tuanya gitu kan, pendidikan itu kan tidak dari sekolah saja ya Bu Mena ya, tapi harus ada kerjasama ya, kerjasama Mhm. antara sekolah dan juga orang tua. Orang tua. Kalau saya ini ke orang tuanya itu gimana ya Bu ya, kira-kira itu ya? Itu bagus juga ya, Bu, karena kan mengetahui tadi penyebabnya juga, di awal shadow teacher-nya juga sudah bilang kalau dari rumahnya sudah terlihat mood-nya tidak Mhm, baik, maka si anak akan tidak kooperatif. Kemudian Bu Niluh juga tadi, keterangannya kan sudah mendalami ternyata memang jika dari datang sudah tidak mood, maka dia, mhm, anak-anak ini tadi tidak kooperatif gitu ya, seperti itu. mmm, Jadi mhm saya rasa, mhm, yang ide Bu Niluh tadi yang melibatkan orang tua juga bisa dilakukan, Bu, betul. mhm mhm, Kira-kira bisa apa nih, jadi Bu, ya. rencananya nih untuk melibatkan orang tua ini? Jadi kalau untuk Eee melibatkan orang tua ya? Oh bisa juga heeh, sih ya, kira-kira supaya rencananya. ngena juga ya Bu ya, langsung gitu ya. Mhm mhm. Ya paling rencananya nanti ketemu orang tuanya kali ya? Mungkin bisa Iya by iya. phone dulu kali ya, by phone dulu untuk yang tercepatnya, Mhm. nanti untuk, kalau tidak ada perubahan mungkin bersurat supaya bisa datang ke sekolah, mungkin bisa ngobrol-ngobrol gitu. Mhm. Nah, apa mungkin Iya iya. pengaruh juga kali ya, karena kan beranjak remaja nih kelas 8 ini. Iya,
Kebetulan memang kalau kelas 8 memang mungkin, ini ya, rasa penasaran dan rasa, Mhm. aktifnya itu beda ya dengan ketika di SD. Kan Bu Mhm. dulu pernah ngajar di SD-nya juga ya kalau tidak Iya, salah tadi? SD-nya Heeh, Konyol. mungkin itu ya. Heeh. Kalau saya boleh tahu waktu di Mhm. SD-nya seperti apa Bu Nilo itu anak sebelumnya? Kalau di SD-nya sih nice dia, masih ini kok, apa namanya, masih kooperatif, sembahyang-sembahyang, walaupun ya memang di awal-awal karena dia etnisnya itu India, doanya kan sedikit berbeda dengan Hindu Indonesia Mmm. ya. Jadi saya yang menyesuaikan untuk doa dia dan dia juga bisa gitu ya. Cuman di kelas 7 juga masih aman. Nah ini kelas 8 nih, udah mulai nih dia gitu, agak ogah-ogahan, terus ya itu, eee kadang Berarti bunyi-bunyi suara yang nggak jelas gitu pada saat sembahyang untuk menarik perhatian teman-temannya gitu. Bisa jadi alasan kedua tuh, Bu, selain mood bisa jadi karena remaja ya ingin Nah, mencari perhatian lebih dari temannya, bisa jadi juga ya seperti itu ya. benar bisa jadi itu. Bisa jadi karena jadi Heeh, alasannya mungkin bertambah ya, selain dari rumah mood-nya kurang baik, ditambah mungkin karena remaja ya ingin, mungkin menarik perhatian teman-temannya mhm, yang lain. Kan biasanya remaja seperti itu ya, cara mhm. menarik perhatian ya kadang ya beda gitu ya daripada anak-anak. Iya Jadi tadi, iya iya, bisa menurut Bu jadi. Nilo kan tadi udah ada beberapa langkah ya, yang pertama tadi kan ada apa, komunikasi dengan orang tua Mhm, salah satunya, kemudian mhm, sudah melakukan dengan shadow teacher juga dan mhm, meminta bantuan kepada guru lain untuk mengawasi mhm, siswa lain, sedangkan Bu Nilo di samping siswa yang, tadi ABK ini ya, dari mhm, beberapa strategi yang dilakukan atau mungkin, mhm, ide-ide mhm. penyelesaian seperti tadi itu yang dirasanya paling efektif itu yang mana tuh Bu Nilo kira-kira? Yang paling efektif mungkin ketemu sama orang tuanya ya, supaya Iya lebih mungkin ya. ini juga karena mood-nya tadi itu Bu Mena, mood-nya yang tadi itu, yang dari rumah itu loh. Nah, mungkin Mhm. bisa dikondisikan kali nanti orang tuanya supaya menjaga kondisinya, mood-nya dia dari rumah gitu. Apakah itu biasanya dari bangun pagi kan, anak-anak itu bangun Iya. pagi dan lain sebagainya, terus di jalan kan kayak gitu, sampailah di sekolah. Iya, nggak Itu ubahnya kali ya? sama kita ya, jadi mungkin dimulai dari rumah karena tadi alasan pertamanya dari mood-nya itu. Ya mungkin itu ya Bu ya, yang mungkin yang paling efektif dilakukan untuk saat ini ke depannya, menghubungi orang tuanya ya untuk mungkin Mhm, konfirmasi ya seputar apa, tadi tidak kooperatifnya anak ini supaya dari rumah sudah dijaga mood-nya gitu, seperti itu mungkin. mhm. Kapan nih Bu Nilo kira-kira rencananya akan, dilakukan nih Mungkin, untuk ke kalau orang tua tersurat ini dia? iya ke orang tuanya ya, mungkin kalau jangka pendek itu saya by WA dulu kali ya, by phone atau by Mhm WA. mhm. Untuk jangka panjangnya mungkin, 2 minggu lagi gitu, 2 minggu bisalah lagi. kirimin surat dulu gitu. Kalau jangka pendeknya kan bisa kalau telepon kan bisa ya, istilahnya bisa apa Mhm. namanya, besok atau bisa 2 hari lagi gitu kan. Kalau jangka, selanjutnya mungkin yang bersurat itu kan kita harus ke kepala sekolah dulu, ke admin, baru nanti kirimkan suratnya, suratnya Mhm. diterima baru konfirmasi kapan bisa hadir, karena orang tua kan ada beberapa kesibukan gitu kan. Iya Nah, mungkin kita menyesuaikan juga dengan jadwal iya. mereka, gitu sih. Tapi komunikasi by phone juga sudah komunikasi 2 arah juga sih ya, Bu, ya. Jadi insya Allah Mhm, kayaknya, mungkin efektif juga kan belum dicoba, mhm, secara intens gitu ya. Mungkin by mhm, phone beberapa kali by phone orang tua mhm, diingatkan terus untuk, mood si anak ini terutama mhm, ketika berangkat sekolah gitu ya. Insya Allah mungkin mhm, itu iya, bisa gitu. Jadi betul oke betul saya betul. tunggu nih Bu kabarnya ya, kan 2 hari lagi kita tunggu Heeh, kabarnya, mudah-mudahan ada 2 hari lagi perubahan saya ya dari coba si ya. anak. Iya, nanti hubungi Heeh. hubungi kita sharing-sharing lagi nih, Oh, karena iya. buat saya belajar juga sih Bu Niluh, karena Heeh. penting juga nih ya, saya kan belum pernah Mhm, menghadapi hal-hal yang mhm, mungkin, mhm, sama seperti ini, ada ABK, mhm, karena di sekolah mhm. negeri jarang juga seperti Mhm itu. mhm Tapi mhm. saya Iya tunggu iya iya. kabarnya Bu Niluh, ya. Heeh. Wah Saya semangat nih Bu nih Niluh ya. saya nih yang pengen ketemu Bu Mena lagi nantinya Iya nih. ketemu dong kita Bu, buat Biar sharing-sharing sharing-sharing langsung nih ya. gitu ya. Heeh. Ini rencana Gitu. rencana kayak gini tuh udah diomongin juga ya Bu sama kepala sekolah kalau yang seperti ini tuh biasanya ya?
Iya, Ada soalnya siswa kan yang kalau seperti ini heeh gitu. heeh, jadi kalau ada yang kayak gini-gini, kita ke ini dulu, ke kelas teacher dulu, dari kelas teacher mungkin nanti ke konseling ya, konselor, dari konselor baru nanti naik ke kepala sekolah, dengan Wah, rekomendasi dari kita. mantap, keren banget. Udah Alur rencananya udah sangat-sangat ini nih, heeh. struktur, detail dan Iya, terstruktur. rencananya udah ada berkat ketemu Bu Menah nih, jadi kebuka juga kitanya. Ternyata ya memang Harus kita perlu penguatan kita ya, Bu, ya. ada penguatan dari orang lain kan, kayak support gitu kan. Semangat, saya Iya doakan ya semoga, iya, dengan tadi by phone dulu sudah mhm, tercapai gitu ya, apa yang mhm mhm, dijadikan tujuan tadi ingin mhm kondusif dalam peribadatan terutama untuk, siswa yang ABK ini. mhm Nanti saya mhm. tunggu lagi kabarnya, kita berkabar lagi ya, Bu, ya. Oh iya pasti Ya, dong. terima kasih Bu Nilo hari ini sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya nih. Semoga untuk ya solusi tujuannya, Mhm, strategi yang mau dilaksanakan seperti apa, semoga bisa, nanti lancar dan menemukan swaha, jalan terbaik. Amin. oke swaha, makasih loh Bu Mena, Ya, udah mau terima kasih dengerin Bu Nilo. saya, udah mau dengerin saya. Iya, sama-sama Bu. Sekarang refleksinya ya, Boleh, gimana? refleksinya tadi pertanyaannya, apa yang sudah baik dalam percakapan? Menurut Bu Niluh apa ya? Mhm, Saya sambil berarti nulis nih, saya tulis. iya iya, berarti Deg-degan, sesi coaching-nya udah udah selesai ya, selesai kita sekarang udah rekanan selesai ini, lagi nih ya. sambil jalan ya? Heeh. Oke, kalau tadi udah baik sih, udah ngalir, pertanyaan yang diajukan juga udah sesuai dari cerita yang saya sampaikan ya. Jadi ceritanya juga sudah, apa namanya, pertanyaannya sesuai dengan ceritanya dan juga sudah mengalir seperti air, yaitu adalah tirta itu sendiri, gitu ya. Jadi kita juga santai, Alhamdulillah, ngobrolnya santai sampai akhirnya waktu 15 menit nggak terasa, nggak merasa. gitu. Nggak terasa. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu, kira-kira? Pasti banyak. Mmm, enggak lah, kita sama-sama belajar. Nah, menurut saya yang, perlu ditingkatkan lagi mungkin ini aja sih, apa, lebih percaya diri lagi pada saat bertanyanya, terus lebih menggali lagi mungkin, pertanyaan-pertanyaan dari cerita itu, gitu aja sih. Yang lainnya udah oke banget. Terima kasih Bu Niluh. Heeh. Perasaan Bu Niluh nih bagaimana? Oh tadi presence-nya saya, bagaimana presence-nya Bu? Apakah sudah sudah presence gitu ya? Seperti Iya. itulah. Udah present ya, present banget dong, nggak tutup kamera, terus liatin saya terus, nanggepin ceritanya, sudah Senang mindful lihat Bu Niluh. saya juga seneng lihat Bu Mena, gitu. Terakhir Bu, bagaimana Ibu, perasaan apa yang, Ibu rasakan ketika di-coaching sama saya? Aduh semoga nggak kapok ya. Kapok sih enggak, kan mau ketemu lagi sama Bu Iya Mena. dong, pasti. Nah, jadi perasaannya tuh pertama memang di awal-awal, itu rasanya kok pengen ketemu ya sama Bu Mena, mau cerita-cerita dan lain sebagainya. Tentunya ada suatu kegelisahan ya, yang ada gitu dalam diri saya. Tapi setelah berbincang, walaupun sedikit waktu ya, kita berbincang tapi menemukan titik terang bahwa ada tahapan-tahapan yang bisa saya lakukan untuk menangani, masalah pada anak saya ini, pada ABK ya, anak ABK ini. Dan tentunya sebenarnya sudah terpikirkan, tapi masih ragu gitu. Tapi dengan penguatan-penguatan dari kita berdiskusi ini, eee, kita akan jalankan, yaitu plan-nya by phone untuk menghubungi supaya penjagaan mood-nya terjadi dari rumah. Terus yang kedua, mungkin lebih intens lagi ngobrolnya dengan orang tua itu dengan cara memanggil, ke sekolah, seperti tentunya dengan surat resmi sepengetahuan dari kepala sekolah dan rekomendasi dari konselor, gitu. Iya, yang tadi itu yang sudah Eee, terstruktur itu ya sebetulnya ya. iya, betul Keren Bu sekali. Niluh, mantap, hebat. Iya, Semoga bisa terima kasih Bu memikirkan Niluh. masalahnya ya, Bu, ya, nanti Alhamdulillah. heeh, gitu. Oke.
Oke, terima kasih Bu Nilu sudah saya catat. Nah, sami-sami Bu Mena. Iya.